Konnichiwa semuanya, saya Hiroaki Kato. Selamat datang di Weekly Monolog Hiroaki Kato. Nah, konten ini aku mau recap kegiatan-kegiatanku dalam satu minggu. Dan hari ini saya mau recap mulai dari tanggal 18 sampai tanggal 24 November 2023. Oke, start dari tanggal 18 dan 19. Nah, tanggal 18 dan 19 itu ada Jakarta Japan Matsuri di G-Expo. JJM 2023 ini pertama kali digelar di G-Expo. Soalnya sebelum-sebelumnya selalu diadakan di Senayan. Kalau nggak lebih sebelumnya lagi, tahun 2013, 2012 itu kalau nggak salah mereka ngadain di Monas. Ya, jadi dulu itu Jakarta Japan Matsuri itu diadakan di Monas. Dan sekarang, dan habis itu ke Senayan dan sekarang udah di G-Expo. Ini pertama kali diadakan di G-Expo. Soalnya Jakarta Japan Matsuri ini kan ada banyak mikoshi dan juga ada banyak bus-busnya, panggungnya juga gede. Jadi butuh space yang luas sebenarnya. Jadi Japanese Festival ya Matsuri Jepang itu pasti ada mikoshi. Mikoshi itu adalah tempat apa ya itu namanya ya? Tempat dewa berkeliling gitu, rumah gitu. Kita harus bawa rumah itu dengan sekian banyak orang dan bawa kita keliling. Itu salah satu ciri khas Matsuri Jepang itu kan. Terus ada tempat yang kita bisa menari bersama-sama itu namanya Bon Odori ya. Bon Odori, jadi kita di situ ada seperti panggung di tengah, terus kita keliling panggung itu sambil menari-nari. Nah selain itu juga butuh main stage ya kan? Jadi butuh space yang luas dan G-Expo itu menurutku sih tepat ya pas buat Japan Matsuri. Cuma kendalanya cuma satu, agak jauh dibanding Senayan dari tengah kota gitu. Jadi banyak yang dari luar kota naik kereta, naik bis. Kalau ke Senayan kan gampang ya, tinggal naik MRT kalau nggak Transjakarta. Nah kalau untuk G-Expo transportasinya cuma Transjakarta doang, MRT nggak ada gitu kan. Jadi harus bawa kendaraan pribadi, tapi itu pun macet. Memang parkirnya gede sih, parkirnya banyak, tapi tetap aja kena macet juga gitu kan. Jadi ya memang lokasinya agak jauh dan tahun ini harga tiketnya lumayan naik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tahun kemarin kan diadakan di FX Sudirman. Jadi nggak ada tiket, nggak pakai tiket. Sampai terlalu banyak pengunjungnya ke FX Mall dan waktu itu kan masih ada protokol kesehatan COVID ya. Jadi banyak pengunjung tuh nggak bisa masuk ke dalam FX Sudirman saking banyaknya. Antri panjang sejam baru bisa masuk. Karena pengunjung dibatasi untuk masuk ke mall waktu itu. Tapi tahun ini tiketnya ada. Diadain lagi tiketnya. Jadi tahun sebelumnya gratis, tapi tahun ini kalau nggak salah 120.000 atau 150.000 gitu satu hari. Dan ini kan 2 hari kan, jadi 2-day pass mungkin 200.000 atau 250.000, aku nggak cek sih harganya. Tapi ya segitu gitu tiketnya, jadi lumayan ya naiknya. Sebelum COVID maksudnya, sebelum COVID itu di Senayan kalau nggak salah tiketnya cuma 50.000 doang katanya. Jadi agak lain ya tahun ini. Tapi it's okay lah untuk first challenge supaya Japan Matsuri bisa jadi lebih baik lagi. Dan Sabtu Minggu Hiroaki Kato manggung juga. Hari Sabtu aku manggung di main stage dan juga ada talk show bersama Metro TV. Kenapa ada talk show bersama Metro TV? Karena kemarin bulan Oktober itu aku ke Jepang untuk syuting acara jalan-jalan di Metro TV. Namanya Journey. Jadi biasanya Journey itu ada caster dari Metro TV, terus dia yang bawain, presenter itu bawain acara Journey dan jalan-jalan Indonesia biasanya.
Tapi kali ini ada edisi spesial dan Journey Goes to Japan. Dan juga Ehime dan Hiroshima. Ehime dan Hiroshima itu ada di bagian selatan dari Jepang. Nah, edisi spesial aku ikut juga ke syuting sebagai bintang tamu di situ. Jadi ada 4 episode yang bakal kenalin Hiroshima dan Ehime. Tujuannya adalah pemerintah Hiroshima dan Ehime, Dinas Pariwisata Hiroshima dan Ehime itu pengen ngajuin mereka sebagai alternatif tujuan wisata Jepang. Karena selama ini kebanyakan teman-teman Indonesia ke Tokyo, Osaka, Kyoto dan segala macam itu namanya Golden Route ya, rute emas gitu. Di situ ada Shinkansen juga, bisa dari Tokyo sampai Osaka atau Kyoto gitu kan, Nagoya gitu-gitu. Tapi Hiroshima dan Ehime mau tunjukin sebagai selain Golden Route, ada juga loh tempat wisata yang sangat menarik dari Jepang gitu. Seperti kalau ada festival pariwisata Indonesia gitu kayak tourism apa gitu tuh kadang-kadang Indonesia nunjukinnya bukan Bali tapi tempat lain gitu. Di Indonesia itu bukan hanya Bali saja loh atau Jakarta saja loh. Tempat wisatanya ada sekian banyak tempat wisata yang lebih menarik lagi daripada Bali dan Jakarta gitu. Nah, sama juga kayak gitu. Jadi bikin edisi spesial dari Ehime dan Hiroshima. Dan aku udah selesai syuting, ini udah proses editing, dan kemarin ada talk show di main stage untuk promosi acara Journey edisi spesial Ehime dan Hiroshima. Dan di situ aku bersama presenter dan jurnalis dari Metro TV namanya Minanti. Dan aku dan Minanti berdua yang bawain acara ini. Dan di main stage ada juga maskot dari Ehime namanya Mikan. Mikan artinya sebenarnya Mikan itu adalah mikan. Mikan adalah jeruk. Karena prefektur Ehime itu sangat terkenal dengan kota jeruk. Sampai maskotnya juga terbentuk seperti jeruk. Namanya Mikan. Itu lucu banget sih, imut sekali. Jadi kemarin tuh dia ada di JJM 2 hari berturut-turut dan banyak yang foto bersama Mikan karena lucu gitu. Jadi kita bersama naik panggung di main stage, kita promosi Hiroshima dan Ehime di situ. Terus habis itu aku baru nyanyi selama 15 menit. Jadi tahun ini aku dikasih panggung main stage itu hanya 15 menit. Jadi aku bawain 3 lagu, hampir tidak ada MC, tidak ada ngomong. Ya langsung aku nyanyi 3 lagu karena cuma ada 15 menit doang. Tapi aku bawain lagu Saiko yang aku featuring sama Ayana Shahab, mantan JKT48. Yang kedua Satu Hati. Ini adalah theme song ke-65 tahun diplomatikan antara Indonesia dan Jepang. Dan juga lagu ketiga adalah Terima Kasih. Nah lagu Terima Kasih ini aku udah nyanyi lagu ini selama 15 tahun. Berturut-turut aku nyanyi lagu ini selalu sebagai penutup. Tapi ya karena message yang mau aku sampaikan kepada teman-teman yang ada di Japan Matsuri 2023 memang terima kasih. Karena teman-teman Indonesia yang sudah menyukai budaya Jepang, mencintai Jepang, hal-hal dari Jepang, idol, apa juga manga, anime, drama, dan segala macam yang semuanya ya aku pengen berterima kasih kepada teman-teman yang atas apresiasinya terhadap hal-hal dari Jepang. Dan aku lihat-lihat pengisi acara di main stage Japan Matsuri, jarang ada yang sebutin itu. Ya pengisi acara memang ya banyak yang amatur, banyak yang profesional. Nah apalagi tahun ini kan ada stage Shinsekai namanya. Shinsekai apa Shinjidai ya? Shinsekai kalau nggak salah. Shinsekai artinya adalah new world, dunia baru, gitu. Phase baru. Jadi karena tahun 2023 ini adalah anniversary ke-65 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang. Dan aku, Hiroaki Kato, dan istriku Arina Vivania adalah duta persahabatan antara Indonesia dan Jepang yang ke-65 tahun ini. Dan Arina sempat bilang di interview dari media tuh, dari Indonesia, dia sempat jawab 65 tahun itu kalau di manusia itu tidak
muda lagi, udah nggak muda lagi, udah mateng dan udah berpengalaman seharusnya 65 tahun kalau kita lihat dari usianya kan. Jadi semoga Indonesia dan Jepang itu bisa bikin hubungan yang lebih maju lagi atau kita memasuki phase baru, yaitu kita maju bersama dengan satu hati gitu. Jadi sampai ke 65 tahun ini, image-nya adalah Jepang, kadang-kadang Jepang yang membantu Indonesia untuk lebih naik lagi atau lebih maju lagi gitu. Kadang-kadang yang kayak gitu image-nya. Kalau aku sendiri nggak merasa kayak gitu ya, cuma image-nya adalah memang begitu. Jadi Jepang membantu untuk Indonesia maju gitu. Tapi kalau 65 tahun ini saya dan Arina sudah merasa Jepang dan Indonesia itu udah setara gitu. Jadi kita harus sama-sama membantu untuk maju bersama untuk depannya. Dan ke 65 tahun adalah titik yang sangat tepat untuk bisa memulai sesuatu hal yang baru gitu. Mungkin konsep main stage untuk tahun ini adalah Shinsekai, New World, dunia baru, phase baru, itu mungkin menunjukkan hal seperti itu juga. Cuman ya pengisi acara yang datang dari Jepang memang ya memang punya nama. Dan ya memang ada yang terkenal juga. Tapi menurut aku ya karena apa boleh buat ya, karena artis-artis dari Jepang itu kan Indonesia adalah salah satu tempat yang memang mereka cuma live doang gitu. Ya memang sih mereka bilang I love you atau I love Indonesia di atas panggung, cuma tidak banyak artis yang mengerti tentang Indonesia kan. Memang semua artis yang pernah manggung di Indonesia kan pasti bilang I love Indonesia karena ya I love Jakarta, and I love you all, thank you for coming, bla 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 bla. Ya it's okay. Tapi aku sebagai artis orang Jepang yang tinggal di Indonesia udah hampir 10 tahun dan aku sangat berkat masyarakat Indonesia, teman-teman Indonesia itu selalu menyambut aku dengan hangat. Salah satu tanggung jawab aku untuk manggung di main stage Japan Matsuri adalah aku menyampaikan rasa terima kasih kepada teman-teman Indonesia dan masyarakat Indonesia yang sudah mencintai Jepang di situ Japan Matsuri. Jadi ya aku selalu pengen bawain lagu itu. Ya kadang-kadang ada orang yang bilang, loh kok masih bawain lagu lama yang terima kasih udah lama banget dan setiap kali nyanyi untuk manggung, apakah kamu nggak bosan untuk bawain lagu terima kasih? Ya enggak. Semoga penonton nggak bosan ya. Tapi kalau aku sendiri nggak bakal bosan. Karena memang message yang aku mau sampaikan, itu justru itu. Terima kasih. Dan juga salah satu alasannya aku manggung dan bawain lagu-lagu dari aku, ya memang mau berterima kasih kepada teman-teman Indonesia yang ada di sini. Jadi ya tahun ini juga aku bawain lagu terima kasih di situ. Nah apalagi tahun ini aku bikin theme song untuk ke 65 tahun Indonesia dan Jepang, judulnya Satu Hati kan. Dari situ aku bawain juga Satu Hati. Jadi panggung aku tuh cuma 15 menit, walaupun cuma 15 menit, tapi aku yakin di situ ada arti dan tanggung jawab Hiroaki Kato terhadap JCM dan juga penonton JCM di situ. Jadi ya teman-teman yang kalau seandainya ada teman-teman yang datang ke JCM 2023 dan nonton live performance aku, terima kasih banyak. Semoga berkesan, semoga menginspirasi buat kalian semua. Ya, the main stage tuh kayak gitu. Terus selain di main stage, aku ada kegiatan di JCB Indonesia Lounge yang ada di samping main stage. Di situ ada sebuah tempat yang promosi kartu kredit JCB Indonesia. Karena Hiroaki Kato sudah menjadi brand ambassador untuk JCB Indonesia. Jadi untuk Jakarta Japan Matsuri 2023 ini aku sebagian besar waktu aku itu naruh di JCB Lounge. Di situ aku bikin 2 kali live dan Sabtu dan Minggu aku nyanyi di lounge JCB dan banyak yang datang. Terima kasih banyak. Di situ juga teman-teman yang udah nonton. Dan aku bantu promosi kartu kredit JCB Indonesia sebagai brand ambassador.
Dan aku bikin lagu untuk JCB Indonesia juga, judulnya Sugoi Japan. Dan mereka lagi bikin promosi yang sangat besar bernama Sugoi Japan, dan aku bikin lagu untuk promosi Sugoi Japan itu. Dan lagu itu diputar di lounge JCB Indonesia berjuta-juta kali sampai sampai staff-staffnya udah muak kali. Dan staff-staffnya udah hafal dan bisa nyanyi gitu. Lagunya nggak panjang, cuma 1,5 menit kalau nggak salah, tapi refnya sangat catchy, bisa semua orang hafal itu. JCB sugoi sugoi, kartu kredit dari Jepang. JCB sugoi sugoi, pasti banyak promonya, gitu kan lagunya. Ini gampang hafal dan bisa akhirnya semua orang setelah 2 hari lewat di JCB Indonesia Lounge, semua orang tuh bisa hafal dan nyanyi lagu itu gitu. Jadi untuk kedepannya JCB Indonesia bakal bikin iklan komersial dan pakai lagu aku yang Sugoi Japan itu. Jadi kalau teman-teman yang misalnya dengar di mana-mana atau YouTube atau di TV iklan tuh silakan, oh ini lagunya Hiroaki Kato, silakan menikmati lagunya. Tapi aku sangat berterima kasih kepada JCB Indonesia juga karena udah disediakan tempat dan waktu untuk aku performance di situ, dan juga bantu promosi aku bakal live di situ. Dan teman-teman yang ketemu di JCB Lounge, terima kasih udah datang. Dan selain itu, ngapain ya aku ya? Kegiatannya lumayan banyak ternyata, tapi nggak ada di main stage, nggak ada di MC. Sebelum-sebelumnya aku biasanya MC juga untuk Jak Japan Matsuri dan juga manggung gitu. Tapi tugas MC-nya sudah aku serahkan kepada generasi-generasi baru, yang influencer-influencer baru dari Jepang. Jadi ya mungkin aku dipecat mungkin, I don't know. Tapi ya misalnya Takuya Oke Jadi atau Okazaki-san atau siapa lagi ya kemarin, Jerome Pauline, Ayana gitu, ke generasi muda. Influencer itu menjadi MC untuk Jak Japan Matsuri 2023. Itu nggak apa-apa sih, bisa jadi warna baru dan mungkin new era gitu ya. Jadi harus masuk ke phase baru, generasi baru juga gitu, nggak apa-apa, nggak masalah sih. Nah selain itu aku, karena tahun ini nggak ada MC, aku ada lumayan banyak waktu untuk keliling JJM akhirnya. Sejak 2000 berapa ya, 16 atau 17 itu aku selalu MC, jadi aku nggak pernah keliling venue JJM. Jadi aku cuma lihat JJM tuh dari atas panggung aja, dan aku nggak bisa merasakan di lapangan. Tapi tahun ini aku bisa keliling semua busnya, atau bisa visit teman-teman yang lagi buka bus, atau pertunjukannya aku lihat juga di mini stage atau main stage, dan teman-temanku yang lagi manggung gitu. Jadi seru banget sih. Seru banget. Akhirnya aku bisa menikmati JJM juga sama teman-teman. Aku sempat menjadi MC untuk lomba makan roti, dan juga aku bantu Genki untuk MC di Jakarta Jepang Club Bus. Aku mendukung Genki di situ. Atau aku nonton Haruka yang lagi flash mob dengan Mariuri di situ. Atau aku bantu bus Ehime dan Hiroshima juga. Apalagi ya? Aku ikut kegiatan Osoj Club yang petik sampah, kumpulin sampah, dan aku campaign untuk teman-teman pengunjung untuk tidak buang sampah sembarangan di situ. Tolong ambil sampah terus buang pada tempatnya. Walaupun itu bukan sampah yang dia buang, tapi kalau ada sampah silahkan ambil terus masukin ke tempat sampah. Itu bisa kontribusi ke Jak Japan Matsuri. Dan Jak Japan Matsuri memang menuju acara yang paling bersih di seluruh Indonesia gitu kan. Jadi aku campaign itu juga. Ya kayak gitulah, sangat-sangat menikmati acara Jak Japan Matsuri 2023 ini. Kalau ada teman-teman yang datang ke JJM 2023 dan menikmati acaranya, tolong kasih komen kesan kalian buat JJM 2023 itu seperti gimana, seperti apa. Kalau aku sendiri,
cukup menikmati ya, dan J Expo tempatnya juga pas buat JJM, cuma sangat sedikit ada tempat yang bisa berteduh kalau hujan atau matahari terik banget. Nah di situ nggak ada tempat istirahat ya. Jadi kita harus bikin tenda atau harus bikin space lebih banyak lagi untuk orang bisa istirahat. Menurutku sih begitu sih. Jadi buka gate jam 10 sampai jam 10 malam acaranya, yang kalau ada seharian nih JJM, ya rasanya udah mau mati, sebenarnya terlalu panas. Terutama dari jam 10 sampai jam 3 atau jam 4 itu panas banget di lapangan. Kasian banget yang buka bus di situ juga gitu. Atau orang-orang yang beli makanan atau minuman di bus itu pun nggak ada tempat yang bisa menikmati makanan minuman itu. Ada sih beberapa space yang kecil, tapi selalu langsung penuh gitu. Tapi apalagi kalau teman-teman kan udah capek banget tuh jalan kaki dan panas banget, jadi sekali duduk mereka lama di situ, nggak berdiri lagi karena udah capek banget. Nah, jadi selalu penuh meja dan bangku yang ada di tempat istirahat. Itu cuma dikit doang space-nya. Jadi ya harus lebih banyak lagi sih untuk kenyamanan pengunjung. Iya, ada lagi sih. Tapi ya besok-besok aja lah bahasnya. Jadi panjang banget soalnya. Tapi yang intinya adalah aku menikmati banget, dan setelah 4 tahun akhirnya bisa JJM diadakan di outdoor dan juga full outdoor, dan bisa menikmati JJM 2023 ini tanpa protokol COVID gitu. Selamat JJM 2023 dan terima kasih kepada volunteer, panitia, dan semua yang terlibat di proyek JJM 2023 ini. Tentu saja terima kasih kepada pengunjung JJM. Oke, itu tanggal 18 dan 19. Tanggal 20, aku ketemu temanku dari Jepang yang lagi bekerja di Indonesia. Itu namanya Yopi. Aku makan bareng sama Yopi bersama Arina juga. Arina itu kita makan di restoran Jepang yang ada di Blok M, dan Arina itu habis press con tentang Joyland, acara Joyland yang ada di weekend ini. Joyland di mana ya? Senen City kalau nggak salah. Coke and Screw. Dan dia gabung, dia nyusul ke restoran Jepang di Blok M, dan kita makan bertiga. Karena memang kita udah lama kenal, dan kita ngobrol banyak hal, makan yakitori segala macamnya enak sekali. Dan itu tanggal 20 kan. Tanggal 21 aku ketemu juga sama sahabatku namanya Mita, dan habis itu aku ketemu juga idol dan artis yang manajemennya sama bersama aku, Yoshimoto Creative Indonesia, namanya Ray. Jadi aku udah lama ngobrol sama Ray tentang proyek yang lagi jalan, tentang kegiatan dia di grup idol namanya Shoujo Complex. Shoujo Complex itu kayak idol group yang berlima dari manajemen aku, dan Ray adalah salah satu anggota dari Shoujo Complex. Dan Shoujo Complex memang lagi padat banget jadwalnya, jadi aku nanya-nanya tentang Shoujo Complex kayak gimana, untuk kedepannya kayak gimana. Dan Ray sendiri sangat suka Jepang dan punya keinginan untuk suatu hari mau belajar di Jepang juga gitu kan. Jadi aku bahas tentang itu juga, dan lagi dia kerjain proyek baru, aku dikasih dengar proyek dia, dan aku bisa advice ke dia, dan pokoknya kita bisa quality time di situ. Dan sama sahabatku Mita itu kita ngobrol tentang international marriage, karena Mita itu sebentar lagi menikah dengan orang Jepang. Jadi cowoknya orang Jepang, istrinya orang Indonesia, berarti sama bentuknya kayak kita kan, aku Jepang dan Arina Indonesia gitu. Jadi tentang international marriage dan segala macem ngebahas sih. Kita ngobrol di situ, share the story. Dan tanggal 22
Dua, aku ketemu sama wartawan Kompas dan juga sekaligus konten kreator untuk Kompas dan juga Ohio Japan. Jadi sekarang tuh Kompas itu buka akun di Instagram untuk kenalin berita-berita dari Jepang, itu namanya Ohio Japan. Jadi temanku ini yang dari Kompas namanya Rere, itu penanggung jawab untuk Ohio Japan. Jadi dia bikin konten dan dia kemarin datang ke Jakarta Matsuri juga 2 hari. Gitu. Jadi dia datang ke Jakarta Matsuri 2 hari, liputan tentang CCM. Jadi kita ngobrol dan bahas tentang CCM juga di situ. Dan aku tanya-tanya tentang content create. Karena ya sosial media aku kan masih lemah ya sebenarnya. Jadi aku nanya tentang content creator kayak gimana, dan harus rutinnya kayak gimana, harus masukin info atau konten kayak gimana, itu lebih ditonton banyak orang, atau gimana caranya maintain akun dan segala macam. Aku nanya-nanya ke Rere, dan Rere juga sudah punya pengalaman dan pengetahuan banyak banget tentang sosial media. Jadi aku dikasih advice beberapa. Semoga untuk kedepannya aku bisa lebih improve lagi yang cara pakai sosial media. Karena selama ini aku cuma upload hal-hal yang aku suka aja gitu. Nah itu pun jarang banget. Kalau Instagram kan aku jarang posting foto dan video, itu nggak baik untuk era sekarang ya. Nggak boleh kayak gitu. Ya. Jadi semoga bisa aku improve lah. Dan tanggal 23 hari Kamis. Hari Kamis itu aku makan sama orang Jepang. Aku ketemu sama orang Jepang yang bekerja di Indonesia. Dan aku makan berlima. Aku sama 4 orang lain. 1, 2, 3. Oh ya, 4 orang lain. Jadi kita berlima makan di sebuah restoran Jepang yang ada di Senayan. Sudirman. Dan mereka berempat itu main musik. Memang mereka itu bekerja di Jakarta, di Indonesia, tapi mereka bikin band juga. Dan mereka main di Jakarta Matsuri juga. Mereka biasanya bawain lagu-lagu cover lagu Indonesia, atau kalau enggak cover lagu anime dari Jepang. Dan kemarin mereka manggung setelah aku. Durasinya berapa menit lupa, tapi ya banyak yang suka band itu karena bawain lagu-lagu yang memang membuat orang hype, kayak lagu Naruto, kayak lagu siapa gitu. Lupa sih, tapi ya pokoknya mereka bawain lagu-lagu kayak gitu. Namanya Panic Band. Panic itu panic. Namanya Panic Band, dan mereka ya kayak gitu kegiatannya. Mereka sering tampil di acara di Jepang kan akhir-akhir ini, kayak Cikaran, atau Delta Matsuri, Jakarta Matsuri, Sakura Matsuri, dan segala macam. Jadi mereka itu udah jadi andalan lah dari acara Jepangan. Dan juga mereka mulai tampil di acara kampus juga katanya. Jadi ya kita ngobrol tentang musik, dan juga share pengalaman aku yang aku main di acara Jepangan dan juga di kampus. Kita sharing banyak di situ. Dan makanannya enak. Restoran Genghis Khan. Namanya Takeno Genghis Khan. Kalau kalian pengen tahu silakan cek aja di Instagram. Kalau enggak di website mungkin ada kali ya. Takeno Genghis Khan. Oke, dan tanggal 24 hari Jumat itu aku ketemu seorang musisi dari Jepang yang lagi datang ke Indonesia, memang buat Jakarta Matsuri 2023 ini. Namanya Tachibana-san. Mr. Tachibana. Mr. Tachibana itu adalah vokalis dan komposer dan juga gitaris untuk band Deneb. Deneb itu salah satu band dari Hiroshima, prefektur Hiroshima, yang sempat lagunya dipakai untuk iklan Pocari Sweat di Indonesia beberapa tahun yang lalu. Namanya Glory, kalau nggak salah judulnya Glory. Nah, habis itu Pocari Sweat sempat bikin web series Pocari Sweat bersama Haruka dan Yuki Saso waktu itu. Dan di situ juga Deneb bikin lagu buat web series.
360 derajat kalau judulnya, 360 do. Jadi mereka sempat bukan booming mungkin di Indonesia beberapa tahun yang lalu. Cuma setelah itu mereka kan base-nya di Hiroshima ya, di Jepang, yang mereka tidak tinggal di Indonesia, jadi jarang tampil di Indonesia. Mungkin ada Jakjapa Matsuri atau Enichishai dulu ada, mereka datang terus nyanyi gitu. Cuma itu doang. Nah, apalagi ada COVID dan mereka sama sekali nggak bisa datang ke sini. Akhirnya 2023 ini si vokalisnya si Tachibana-san tuh datang JCM dan nyanyi di situ. Dan aku ngobrol sama Tachibana-san, kebetulan kita itu seumuran. Jadi kita sharing tentang musik experience selama ini, atau dia nanya-nanya tentang karir aku di Indonesia, gimana caranya untuk memutuskan pindah dari Tokyo ke Indonesia, Tokyo ke Jakarta, dan juga gimana caranya membangun karir di sini, awal mulanya seperti apa, dan juga dia nanya juga gimana caranya ketemu sama Alina sampai menikah gitu tuh. Aku ceritain ke dia, dan dia tuh pengen banget nanti suatu hari tinggal di Indonesia dan beraktivitas di Indonesia. Dia tuh memang niatnya memang vokalis, tapi dia niatnya lebih ke komposer. Jadi dia pengen bikin lagu dan berkarya di sini untuk artis-artis Indonesia. Ya, untuk artis Jepang juga nggak apa-apa, tapi dia lebih berminat bekerja sama dengan artis Indonesia. Terus artis Indonesia yang nyanyi lagu dia. Gitu. Semoga lancar dan keinginan dia terwujud di sini. Aku selalu berdoa yang terbaik buat Tachibana-san. Dia baik banget orangnya soalnya. Nah, habis itu aku pergi ke gala premier film Yandi Rollins. Cinta seperti di film-film. Jatuh cinta seperti di film-film. Kesannya adalah, ini gala premier ya, nanti tanggal 30 November bakal ditayang di seluruh bioskop di Indonesia. Karya dari Yandi Rollins ini, jujur, bagus banget. Bagus banget. Sorry, tadi sempat storage HP jadi full. Oke. Film Yandi Rollins, Jatuh Cinta seperti di film-film. Bagus banget, guys. Aku rekomendasi banget untuk nonton ini di bioskop tanggal 30 November 2023 ini. Ini aku nggak boleh spoiler sama sekali untuk isi film Yandi Rollins ini, tapi aku merasa Yandi Rollins memang jenius untuk bikin film ini. Lucu, kocak. Filmnya lucu, kocak, banyak ketawa-ketawa, tapi bisa nangis juga. Dan banyak plot twist-nya juga. Jadi kita nggak bisa prediksi apa yang terjadi dalam film. Komedi sih komedi love komedi ya. Dan aktor, aktres, aktingnya juga sangat meyakinkan, bagus sekali. Terutama Ringo, bagus sekali. Dan tapi teman-teman yang lain yang main di situ juga semuanya bagus, menjanjikan sekali aktingnya. Dan ya pokoknya lihatlah, nonton aja langsung. Dan aku senang banget karena bisa ketemu banyak teman-temanku di situ. Karena mulai tahun kemarin aku udah mulai main film dan ada banyak teman baru di industri film. Dan kalau aku datang ke gala premier kayak kemarin, aku bisa ketemu sama teman-teman yang pernah aku main bareng atau kita ketemu di lokasi dan segala macam. Jadi aku senang banget bisa kayak jadi reuni gitu. Makin banyak teman ya makin seru untuk ikut ke gala premier. Dan aku nggak pernah lihat suasana gala premier habis ditayang filmnya di bioskop dan seluruh penonton itu nggak mau keluar dari bioskop karena pengen say thank you dan mau sampaikan kesan mereka atau bagus kepada pemain-pemainnya atau yang di Yandi Rollins dan teman-teman yang terlibat di film ini. Jadi biasanya kalau gala premier yang kayak gitu tuh kayak end roll atau setelah kita lihat end roll yang langsung keluar orang-orangnya, karena di lobby kan masih ada wartawan dan juga bisa kita komunikasi di lobby gitu daripada di dalam bioskop. Tapi kali ini
pas ada end roll, itu kita semuanya standing ovation. Jadi berdiri kita tepuk tangan buat pemain dan juga sutradara di situ atau founder. Dan abis itu semua orang yang antri itu mau ngobrol sama cast dan juga produser dan juga director. Dan itu aku pertama kali lihat yang seantusias itu sih dari penonton. Karena yang datang ke gala premier itu kebanyakan aktor, aktris juga ya orang-orang yang bekerja di dunia entertainment rata-rata. Dan mereka itu sangat menghargai proses dan juga ide atau cerita dari film ini. Segitu bagusnya gitu. Jadi semoga teman-teman juga suka film ini. Dan aku itu diundang dari direktur film ini, Yandi Lawrence sendiri. Jadi aku udah sampaikan terima kasih dan juga genius ke Yandi Lawrence. Dan semoga suatu hari bisa kerjasama gitu sama Yandi Lawrence gitu. Semoga, amin. Berdoa dulu. Ya, dan abis nonton gala premier, aku makan bersama Hanayo, tuh karyawan dari manajemenku, terus aku pulang. Yes, segitulah kegiatan-kegiatanku dalam 1 minggu. Ada banyak meeting, ada banyak ketemu orang, dan juga ada gala premier dan juga Jakarta Cepat Matsuri, itu seru banget. Minggu depan agak santai jadwalnya, tapi ya bakal seru lah. Terima kasih, sekian dulu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe atau like atau komen kalian tentang konten ini atau tentang Jakarta Cepat Matsuri tentunya. Oke, dan jangan lupa juga nonton konten-konten lain di YouTube channel Hiroaki Kato. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Bye bye.